Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufadlatul Hasanah dari Komsi A 2014 Sekolah Vokasi UGM. Saya di sini akan menjelaskan tentang OSI dan PCIP. Yang pertama, apa itu OSI? OSI adalah model arsitektur jaringan komputer yang memudahkan bagaimana jaringan komputer itu bekerja. OSI dikembangkan oleh ISO pada tahun 1977. OSI juga dikenal dengan model 7 layer. Selanjutnya, ini adalah layer-layer pada OSI. Selanjutnya, model layer-layer pada OSI dibagi menjadi dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer yaitu fokus pada aplikasi penggunaan dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Selanjutnya, lower layer merupakan intisari komunikasi data melalui jaringan aktual dan bagian utama yang menjadi perhatian network engineer. Selanjutnya, bagian-bagian layer pada OSI. Yang pertama ada application, yaitu mengatur bagaimana data itu divisualisasi oleh komputer agar dipahami oleh user. Contohnya ada HTTP, DHCP, FTP. Yang kedua ada presentation, yaitu bertugas untuk mempresentasikan data agar dapat diproses oleh layer di bawahnya. Enkripsi data dan mengatur format data. Contohnya yaitu PNG, JPG, MP4, dan MIDI. Selanjutnya, yang ketiga ada session. Session yaitu mengatur bagaimana komunikasi data dibuka, ditutup, dipelihara, atau dihancurkan. Contohnya NFS, X-Windows, NetBIOS. Yang keempat ada transport, yaitu mengatur bagaimana data dikirimkan, terus flow control, mendeteksi error, dan bertanggung jawab dalam pengiriman. Contohnya ada TCP, UDP, dan LPX. Selanjutnya yang kelima ada network. Network yaitu mengatur rute dan alamat pengalamatan yang harus dilewati data. Contohnya IP, ICMP, OSPF. Yang keenam ada data link. Data link merupakan bekerja mengubah data menjadi frame dan mengatur pengalamatan secara fisik. Contohnya Ethernet, MAC address. Yang terakhir yaitu ada physical. Mengubah kondisi data tergantung pada media dan media wired dan wireless. Contohnya fiber optik, hub, satelit, repeater. Selanjutnya cara kerja OSI. Yang pertama yaitu melewati application layer, selanjutnya presentation layer, selanjutnya session, selanjutnya transport, selanjutnya network, selanjutnya data link, selanjutnya physical. Nah, selanjutnya setelah melewati physical akan dihubungkan ke server tujuan atau komputer tujuan. Di komputer tujuan akan melewati yang pertama itu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Selanjutnya apa itu TCP/IP? TCP/IP sama seperti OSI, hanya saja TCP/IP mengikuti model DARPA yang lebih dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineer Task Force. Selanjutnya ini ada layer pada TCP/IP. Yang pertama ada application layer, yaitu protokol yang mengatur cara web, server, dan klien. Contohnya HTTP.
Selanjutnya ada transport layer, protokol yang mengelola percakapan antara web server, contohnya TCP. Terus yang keempat ada internet layer, mengantarkan data ke host tujuan, contohnya IP. Yang terakhir ada link fisik atau physical layer, mengatur bagaimana sinyal yang dikirim dan data diinterpresentasikan oleh klien, contohnya Ethernet. Cara kerja TCP/IP sama dengan cara kerja DOC, yaitu berurutan. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada transport layer, yang ketiga ada internet layer, yang keempat ada link physical layer. Kemudian setelah melewati link physical layer akan dihubungkan ke komputer tujuan. Di komputer tujuan akan melewati link physical layer, kemudian internet layer, kemudian transport, dan terakhir application layer. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.